Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara dengan tema webinar online berniaga di waktu pandemi. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 yang saya banggakan warga Kampung Parungkoret RT 1 RW 1. Perkenalkan, nama saya Rianta, perwakilan kelompok yang akan memimpin acara webinar kita kali ini. Baiklah, di sini akan membicarakan susunan acara pada webinar kita kali ini. Di antaranya pembukaan, lanjut dengan pembacaan doa bersama, sambutan Bapak Ketua RT 01, menyampaikan materi oleh Saudara Nadi Mulyadi, sesi tanya jawab dan penutup. Hadirin saya hormati, marilah kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu doa bersama. Marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar webinar kali ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Ketua RT kepada Bapak Ketua RT yang saya hormati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari Universitas Mercubuana, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin dan seluruh warga RT 001 RW 1 Parungkoret. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Mercubuana yang mau mampir ke tempat kami dan mau berbagi kepada kami mengenai berniaga online di waktu pandemi. Dalam acara sosialisasi webinar kali ini, kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para warga Parungkoret yang sudah menyempatkan waktu dan datang ke webinar kali ini. Menurut saya, webinar kali ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi sekarang, di mana banyak orang yang sedang terlilit ekonomi dan membutuhkan jalan keluar. Bukan hanya itu, berniaga online juga sudah berkembang dengan pesat, bahkan di Indonesia sekalipun. Ini merupakan momen yang tepat bagi para hadirin, termasuk saya sendiri, untuk belajar lebih jauh mengenai berniaga online. Karena mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kita harus mengikuti perkembangan zaman yang sudah pesat. Akhir kata saya ucapkan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan. Demikian sambutan dari Ketua RT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua RT sudah memberikan sambutannya, dan terima kasih juga Bapak RT telah menyambut kami dengan baik dan memberikan kami semangat kepada kami. Baik, tidak terasa kita sudah memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari Saudara Renaldi Mulyadi. Kepada Saudara Renaldi Mulyadi dipersilakan. Mohon maaf ya, kamera laptop saya lagi kurang baik. Langsung saja, sebelum memulai ke pembahasannya, saya ingin memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama saya Renaldi Mulyadi dari Universitas Mercu Buana, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Nah, ini untuk materinya yang bertema berniaga online di tengah pandemi. Sudah terlihat untuk materinya? Ya, baik. Untuk pengertian bisnis online atau berniaga online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet, yang artinya itu aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya dilakukan secara online. Menariknya, Anda bisa menjual berbagai jenis produk melalui bisnis online, mulai dari barang, jasa, hingga produk digital, bahkan tak ada batasan dari mana calon konsumen produk untuk tersebut, sebab pembeli produk bisa berasal dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Kita juga perlu membuka toko, tidak perlu membuka toko ataupun ruko seperti pada bisnis offline. Kita cukup menjalankan bisnis melalui website atau toko online, media sosial atau marketplace. Kita juga bisa mengelola bisnis tersebut dari rumah atau dimanapun kita menginginkannya. Alhasil, kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak modal untuk memulai sebuah bisnis. Nah, itu untuk pengertian dari bisnis online atau berniaga online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis bisnis online yang ada. Yang pertama itu bisnis online di website. Untuk jenis bisnis online yang pertama adalah itu bisnis online di website. Bisnis online ini mengandalkan website sebagai tempat berjualan selayaknya toko tapi versi online-nya, yang artinya itu pengunjung bisa melihat informasi produk langsung dari website, melakukan transaksi, menghubungi penjual, dan lain sebagainya. Lalu bisnis online melalui website menjadi primadona di kalangan pebisnis, sebab website mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh bisnis online lainnya. Mulai dari branding yang lebih baik, pemasaran lebih luas, kebebasan desain, dan sebagainya. Nah, untuk peran website dalam bisnis online ini, yang pertama itu untuk meningkatkan tentang sebuah produk, sebuah perusahaan. Mungkin kamu pernah ingin membeli sebuah produk melalui media, lalu kemudian kamu mencari website officialnya di search engine untuk melihat detail lengkap produk yang dijual. Namun ketika kamu mencari, ternyata kamu tidak menemukan websitenya, dan pada akhirnya kamu menjadi ragu untuk membeli produk yang dijual tersebut dengan alasan tidak adanya website yang validnya atau yang website officialnya. Lalu selanjutnya sebagai branding, membuat sebuah branding adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan sebuah perusahaan. Untuk membangun branding, salah satunya dapat dilakukan melalui website. Terlebih saat ini kita dapat mendesain website perusahaan secara khusus dengan ciri khas sendiri. Lalu selanjutnya itu sebagai sarana publikasi resmi perusahaan. Perusahaan bisa menjadikan website sebagai media publikasi resmi. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan mengadakan undian berhadiah, maka informasi tersebut dapat dipublikasi melalui websitenya. Dengan melakukan publikasi di website, maka akan lebih menghemat biaya dibandingkan melalui media cetak, TV, radio, ataupun media lainnya.
Selanjutnya itu memberikan kemudahan dalam memberikan informasi. Nah, dengan memiliki sebuah website, maka perusahaan akan lebih mudah dalam mengupdate informasi terbaru. Misalnya, tentang informasi produk terbaru dan jadwal acara mendatang, promosi khusus, atau layanan baru yang ditawarkan. Sehingga dengan adanya sebuah website, maka konsumen atau calon pembeli tetap dapat mengetahui perkembangan terbaru dari perusahaan tersebut, meskipun jaraknya berjauhan. Nah, yang kedua untuk jenis-jenis bisnis online itu ada bisnis online di media sosial. Awalnya, media sosial sekedar digunakan sebagai sarana untuk bersosialisasi saja. Tapi untuk saat ini media sosial juga digunakan untuk bisnis online juga. Namun akan lebih baik menggunakan akun bisnis karena tersedianya fitur untuk menunjang bisnis online kita. Misalnya, fitur melacak performa bisnis, melihat demografi pembeli, dan lainnya. Singkatnya, tinggal pilih gambar, lalu isi deskripsi singkat yang menarik untuk gambar tersebut, lalu cantumkan harga untuk gambar tersebut, dan posting. Nah, bila ada calon pembeli yang tertarik, mereka cukup meninggalkan sebuah komentar atau mengirim pesan pribadi ke kita atau penjualnya. Nah, untuk yang jenis yang ketiga itu bisnis online di marketplace. Marketplace itu adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi online. Dengan kata lain, pasar online. Beberapa contoh marketplace di Indonesia yang pasti sudah kita kenal atau kita sudah pernah gunakan. Antara lain itu seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, dan sebagainya deh. Lalu memudahkan bisnis online di marketplace juga cukup populer karena mudah dan gratis. Nah, kita cukup pilih marketplace-nya aja, lalu registrasi akun, pasang produknya, dan tunggu pembeli datang untuk bertransaksi dengan kita. Lalu selain itu, bermacam-macam kategori produk juga disediakan di marketplace, mulai dari produk fisik seperti baju, elektronik, makanan dan minuman, hingga produk jasa seperti travel agents dan wedding organizer. Namun, kita harus ekstra sabar ketika memutuskan untuk terjun ke jenis bisnis online ini. Karena persaingan di marketplace sangat ketat dengan perang harga yang cukup tajam. Apalagi kalau produk yang Anda jual itu cukup umum seperti fashion atau aksesoris handphone, efeknya margin laba yang kita hasilkan akan terlalu mepet lah, seperti itu. Lalu untuk manfaat bisnis online bagi pembeli dan juga penjual, itu untuk penjual yang pertama itu bisa menghemat biaya. Kita bisa memulai bisnis online dengan gratis bila harus mengeluarkan uang pun jumlahnya nggak terlalu banyak. Ya. Pertama, bisnis online tak mengharuskan kita menyewa tempat ataupun ruko. Kita bisa menggunakan rumah sendiri untuk menyimpan stok barang. Bahkan di beberapa jenis bisnis online kita tak perlu tempat sama sekali seperti dropshipper. Selain itu, promosi bisnis online juga cenderung lebih murah. Kita lupakanlah promosi di baliho, di media cetak, ataupun televisi yang membutuhkan banyak biaya. Dengan bisnis online ini, kita bisa promosi gratis secara menulis artikel tentang produk kita, hingga memanfaatkan Google Ads yang pembayarannya dihitung per klik. Nah, untuk yang kedua itu fleksibel. Bisnis online ini juga sangat fleksibel untuk dijalankan.
Kita bisa menjalankan dari berbagai belahan dunia asal dan koneksi internet dan laptop. Selain itu, jam operasional bisnis online pun juga fleksibel. Kita bisa mengatur jam buka ataupun tutup toko dengan bebas, bahkan selama 24 jam penuh. Dan untuk yang ketiga itu menjangkau pasar yang luas. Apa saja sih? Yaitu bisnis online membuat siapa saja bisa mengunjungi toko kita. Tak ada batasan wilayah, waktu juga. Ini membuat Anda bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan bisa juga jadi calon pelanggan Anda berasal dari luar negeri. Nah, ini untuk pembelinya, yang pertama itu pembeli lebih mudah untuk mendapatkan barang. Selain bagi penjual, pembeli juga akan mendapatkan manfaat dengan adanya bisnis yang satu ini. Salah satunya yaitu lebih mudah untuk mendapatkan barang belanjaan. Sebagai contoh, dahulu sebelum populer bisnis online, setiap pembeli harus menuju sebuah mall untuk membeli baju. Belum kalau macet di jalan, belum antri, bayar, dan lain-lainnya. Dan semua hal tersebut tentu ribet untuk dilakukan. Berbeda dengan sekarang, dengan adanya bisnis online, pembeli jadi lebih mudah untuk mendapatkan barang belanjaan yang diinginkan. Tinggal lihat handphone, pilih model, dan bayar via online. Itu cukup lebih mudah. Selanjutnya itu pembeli lebih cepat untuk mendapatkan barang. Kemudian manfaat yang lain bagi seorang pembeli adalah lebih cepat dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Misalnya, untuk membeli produk yang langka di daerah sendiri, maka dengan adanya bisnis online bisa membeli dari daerah lain saat itu juga. Dan untuk keperluan-keperluan khusus yang membutuhkan produk belanjaan yang sulit dicari, juga menjadi lebih cepat untuk didapatkan. Nah, untuk yang ketiga itu pembeli bisa mendapatkan harga yang termurah. Salah satunya alasan banyak pembeli yang memilih belanja melalui online adalah bisa melakukan pencarian harga termurah. Tentu ini sangat bermanfaat untuk pembeli. Pembeli bisa membandingkan harga dari berbagai macam penjual dan dari berbagai macam daerah untuk mendapatkan harga paling murah. Selain itu pasti akan bermanfaat menjadi pembeli lebih hemat pengeluaran belanja. Nah, ini untuk tentang bisnis online. Yang pertama itu kompetisi ketat. Jangkauan bisnis online yang luas juga menjadi pedang bermata dua bagi Anda. Sebab Anda harus bersaing dengan ribuan bisnis online yang sama dari seluruh Indonesia. Sebagai contoh, pencarian kabar USB di salah satu marketplace menghasilkan 1,9 juta produk lebih. Nah, ini dari Tokopedia. Maka dari itu hanya memasang produk dan menunggu saja tidaklah cukup. Kita harus mempunyai keunikan atau nilai jual lebih untuk memenangkan kompetensi di bisnis online. Misalnya pengiriman yang cepat, pelayanan bagus, atau mempunyai website agar bisnis online kita lebih kredibel. Isu keamanan. Dalam bisnis online, kita dan calon konsumen juga sangat rentan diserang kejahatan oleh online atau cybercrime. Mulai dari bocornya data pengguna di marketplace, penipu yang menyamar sebagai pembeli, hingga website toko online yang diacak oleh hacker. Nah, supaya bisnis online tak senasib sama, pasti Anda sudah melakukan langkah-langkah mencegah, misalnya menggunakan password yang rumit, jangan mengklik link yang tidak dikenal, dan memakai hosting web toko online dengan fitur keamanan canggih seperti Niaga Hoster. Nah, yang ketiga itu ilmu bisnis online yang selalu berkembang. Dunia internet berkembang sangat cepat. Selalu muncul tips and tricks baru untuk memaksimalkan cuan pada bisnis online. Efeknya bila Anda tidak up to date dengan ilmu bisnis online yang baru,
kita akan ketinggalan dari kompetitor. Maka dari itu, kita harus konsisten dan rutin belajar ilmu bisnis online, baik tentang pemasaran, perubahan kebutuhan pasar, teknologi terbaru, dan sebagainya. Pemanfaatan berniaga online untuk meningkatkan perekonomian di ruang lingkup RT. Ini contoh usaha online. Jadi, yang pertama itu jual pakaian online. Menurut informasi yang kami rangkum, usaha yang satu ini menjadi salah satu jenis usaha online yang banyak sekali dilakukan oleh masyarakat. Siapa saja bisa jualan pakaian online, baik itu dari desa dan di lokasi perkotaan. Sebagai tips, kamu bisa mencari tahu apa saja jenis pakaian yang bisa kamu jual. Misalnya, pakaian batik khas daerah kamu, lalu kain batik dan lurik, atau kain dan pakaian apa saja yang memang hanya ada produsennya di daerahmu. Lalu yang kedua, jasa penulis artikel. Nah, ide usaha online selanjutnya yaitu membuka jasa penulis artikel. Untuk peluang usaha yang satu ini, tentu kami sarankan untuk kamu yang sudah punya keterampilan menulis yang baik, khususnya menulis artikel untuk kebutuhan blog ataupun website. Jadi harus benar-benar sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh pemesan artikelnya nanti. Nah, jika kamu ingin memulainya, ada beberapa referensi cara promosi dan mendapatkan pelanggan dari jasa penulis artikel yang akan kamu tawarkan. Tentunya warga harus saling membantu dalam mencari topik maupun sang penulis artikel. Coba langsung cek dan daftar di sribulancer.com, sribulancer.com, atau bisa juga daftar di freelancer.com. Ini di sini dah. Nah, selanjutnya menjadi YouTuber atau menjadi blogger. Tidak dibungkiri lagi, sekarang ini banyak sekali yang ingin mencoba menjadi YouTuber ataupun jadi blogger. Alasannya yaitu dengan kita membuat sebuah video di YouTube dan menulis artikel di blog, kita bisa berpeluang untuk memonetize konten kita dengan iklan Google. Tentunya channelnya adalah milik bersama, dan sekali lagi warga harus bergotong royong dalam membuat konten maupun tulisan. Memang ini di luar lingkup bisnis online, tetapi bisa dijadikan referensi bagi para warga untuk membuat. Tentu peluang ini tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk bisa menampilkan iklan di YouTube atau blog, kita harus memenuhi berbagai persyaratan dari Google. Yaitu kita bisa mengecek persyaratannya di program partner YouTube dan juga di Google AdSense. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu menjual berbagai macam perabotan, makanan, hingga bahan-bahan dapur. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang paling cocok jika ingin membuka bisnis online di luar lingkup RT. Karena perabotan, makanan, hingga bahan dapur, hamper, setiap orang mampu, bahkan wanita sekalipun. Pasalnya, ini semua sangat dibutuhkan, terutama makanan. Karena makanan merupakan salah satu contoh bisnis online yang paling diminati dan paling menguntungkan. Jika sudah berkembang dengan baik, maka warga RT bisa membuka gerai untuk menjual secara offline, namun masih tersedia online. Bisa jadi akan berkembang lebih pesat lagi dan bisa menguntungkan di luar lingkup RT. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Sebagai orang masih belum mau keluar rumah, hingga penjualan bisnis online seperti ini bisa menjadi suatu pilihan untuk para ibu-ibu rumah tangga ataupun lainnya. Nah, ini ada sedikit tips berniaga online. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu calon konsumen bisnis online kita. Setelah kita udah mengetahui calon konsumennya, habis itu kita baru menentukan sebuah produk atau jasa yang ingin kita jual ataupun
nanti selanjutnya itu bisa kita tawarkan produk yang berkaitan dengan hobi kita. Nah, selanjutnya itu menyesuaikan dengan passion yang kita miliki. Selanjutnya menentukan nama bisnisnya. Nah, ini baru kita menentukan nama bisnis tersebut. Selanjutnya kita membangun mindset yang tepat. Nah, selanjutnya pemasaran bisnis online. Habis setelah pemasaran kita bisa memanfaatkan sosial media atau website tersebut yang kita miliki nanti. Nah, selanjutnya yang ke-9 itu mengatur manajemen keuangan bisnis. Nah, itu sedikit tips berniaga online dari saya. Terima kasih para ibu atau bapak yang sudah hadir dan melihat dan mendengarkan presentasi dari saya. Baik, saya kembalikan ke moderator untuk acara selanjutnya. Oke, terima kasih Saudara Renaldi sudah menyampaikan materi pada seminar kali ini. Nah, menurut saya ada beberapa poin penting yang disampaikan Saudara Renaldi yang tadi perlu digarisbawahi, diantaranya jenis-jenis bisnis online dan tantangan bisnis online, begitu juga pemanfaatan berniaga online di lingkungan RT yang bisa dijadikan rujukan serta pertimbangan sebelum memulai bisnis online. Baik, selanjutnya adalah acara tanya jawab dari para hadirin kepada pemberi materi agar para hadirin bisa lebih memahami tentang berniaga online. Tetapi kami mohon maaf membatasi waktu sesi tanya jawab ini hanya maksimal 3 orang. Jangan lupa untuk menyebut nama terlebih dahulu sebelum bertanya. Baiklah, sesi tanya jawab sudah dibuka. Silakan yang ingin bertanya. Ya, saya mau. Nama saya Bu Farida. Jelaskan kenapa online di Indonesia berkembang pesat. Jelas ya? Oh iya Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Usaha online di zaman sekarang ini kan semakin pesat ya, karena mulai ada kemajuan teknologi komunikasi yang memudahkan kita dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, hal itu juga muncul karena situasi sekarang yang masih merupakan situasi pandemi kan ya. Jadi saya akan sedikit jawab garis besarnya aja. Yang pertama itu masyarakat mulai merasakan manfaat berbelanja online karena mendapatkan harga yang jauh lebih menarik. Lalu ketimbang berbelanja di toko fisik, seperti kita dapat menghemat waktu dan juga ongkos dalam perjalanan, serta nggak perlu lagi kita bayar parkir di toko tersebut. Nah, yang kedua itu menurut saya semakin banyaknya pelaku industri e-commerce yang mengedukasi masyarakat, tapi juga lembaga perbankan ya dan perusahaan telekomunikasi. Memang perekonomian di Indonesia sedang melemah, tapi industri e-commerce sendiri ini cukup stabil, bahkan cenderung naik. Mungkin itu jawaban mengapa bisa bisnis online berkembang pesat di Indonesia, Bu. Apa sudah jelas, Bu? Sudah, terima kasih ya. Iya, Bu, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Noval. Saya ingin bertanya, jika seseorang ingin punya online shop tapi nggak punya modal, itu gimana ya? Nah, untuk Terima kasih. pertanyaan, ya sama-sama. Untuk pertanyaan ini ya cukup bagus ya, agar kita lebih mengerti gimana sih kalau
kita ingin mempunyai online shop tapi tidak memiliki modal. Tadi pertanyaan seperti itu kan ya. Jadi kita tenang aja. Kita bisa mulai dengan menjadi dropshipper ataupun reseller. Nah, banyak juga kan sekarang supplier yang open reseller dan dropshipper. Jadi kita harus menghilangkanlah mindset bahwa berjualan berarti harus mempunyai stok barang tersendiri. Nah, hal ini banyak menjadi pemicu pasar online berhenti sebelum memulai karena mereka merasa tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai bisnis online tersebut. Nah, untuk apakah sudah jelas? Jadi kita bisa menjadi dropshipper ataupun reseller nanti kalau memiliki modal yang belum cukup. Oh, oke, ya baik, jelas. Dan terima kasih ya telah menjawab pertanyaan dari saya. Iya, sama-sama. Ya, untuk pertanyaan terakhir, Iya, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Oke, baik. Mau nanya, saya Muhammad Abri Rizky, saya kuliah semester 4. Saya ingin bertanya, dropshipper dan reseller itu sama nggak sih? Oke, untuk dropshipper dan reseller ini sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu tidak memiliki stok barang. Namun untuk perbedaan keduanya terletak dari sistem penjualannya aja sih. Kalau untuk dropshipper, ketika kita menerima pesanan, dropshipper akan menginfokan kepada supplier. Nah, supplier ini akan unpacking dan mengirimkan barang tersebut ke sesuai data pembeli. Dengan kata lain, dropshipper ini kayak hanyalah seorang perantara saja. Nah, sedangkan untuk reseller ini, ketika kita menerima pesanan, reseller akan membeli barang dari supplier sesuai jumlah pesanan dengan harga yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Dan reseller bisa menentukan sendiri berapa harga jual yang dia inginkan. Nah, selisih harga tersebut yang akan menjadi profit dari reseller. Lalu reseller ini akan mempacking dan mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Nah, sekilas memang lebih menguntungkan ya menjadi dropshipper. Namun ada juga kekurangannya. Dengan menjadi dropshipper ini, kamu tidak dapat memastikanlah kualitas dan kuantitas barang tersebut. Karena kan supplier lah yang langsung mengirimkan produk pada pembeli. Mungkin itu sih kesamaan ataupun perbedaan dropshipper dan resellernya. Baik, Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sudah 3 pertanyaan. baik, terima kasih kepada hadirin yang sudah bertanya. Semoga bisa menambah ilmu bagi kita semua. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kepada anggota kelompok saya yang sudah saling bergotong royong agar terselenggaranya acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu kami kesini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Atala Mahendra dari Parung Koret. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan pesan dan kesan terkait webinar yang kemarin diadakan oleh mahasiswa dari Mercu Buana, yaitu webinar tersebut itu membahas mengenai bisnis online di waktu pandemi. Jadi menurut saya sih webinar tersebut sangat informatif ya, dan juga sangat menambah wawasan saya pribadi mengenai bisnis online, mengenai seluk dan beluk bisnis online yang diadakan di masa pandemi ini. Jadi menurut pemahaman yang saya dapat, bisnis online di masa pandemi ini menjadikan sebagai sebuah solusi ya bagi penjual dan pembeli. Penjualnya bisa mendapatkan keuntungan, sementara pembelinya itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya di masa pandemi ini. Apalagi kan di masa pandemi ini kan banyak lockdown, terus juga pembatasan. Jadi menurut pandangan saya sih, bisnis online di masa pandemi ini sangat dijadikan sebagai solusi yang sangat cerdas gitu dalam menghadapi fenomena yang namanya COVID-19 ini gitu. Ya sekian mungkin pandangan atau perspektif menurut saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Farida. Saya ingin mengomentari ulasan mahasiswa Mercu Buana tentang niaga online di masa atau di waktu pandemi. Menurut saya, presentasi mereka sudah cukup jelas dan bila dipahami lebih dalam, bisa membantu para pemula yang ingin mencoba untuk berbisnis online di masa sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sutanto. Bahwa pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan pesan dan kesan saya terkait webinar teman-teman dari Mercu Buana. Tentu walau ada kendala pada awal-awal webinar dan ada beberapa suara yang sedikit berdengung tentunya, tetapi saya yakin mereka sudah melakukan yang terbaik dan menurut saya webinar tersebut cukuplah baik. Ya, perlu kami sampaikan bahwa informasi yang disajikan juga sudah cukup baik dan ada banyak poin-poin yang berkaitan dengan berniaga online di waktu pandemi ini. Webinar mereka sangat tepat menurut saya untuk menggambarkan bahwa kondisi saat ini dan ini memang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya tentunya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Mercu Buana. Ya, tentu kami menyampaikan salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.